teman-teman, jadi kita lanjut lagi ke video yang part ketiga. Kita bakalan belajar mengenai akumulasi biaya. Ini adalah peta konsep yang sama dengan yang tadi, yang di video 1 dan video 2. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari di subbab ini. Nah, kita bakalan belajar mengenai sistem biaya dan akumulasi biaya. Sistem biaya itu ada yang actual costing, normal costing, dan standar costing. Akumulasi biaya bisa menggunakan metode job order costing, proses costing, metode campuran, dan backflash costing. Yang mana job order dan proses akan kita pelajari setelah mempelajari konsep biaya dan akumulasi biaya. Jadi pertemuan 4 dan seterusnya akan mempelajari metode 2 ini. Jadi sistem biaya itu merupakan metode untuk membebankan biaya, apakah menggunakan yang aktual ataukah menggunakan biaya standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Itu adalah pengertian sistem biaya. Nah, sistem biaya itu ada 3. Yang pertama ada actual costing, di mana DM, DL, dan FOH semuanya ini dibebankannya sejumlah biaya aktual yang telah diakumulasikan. Sejumlah biaya aktual, jadi benar-benar biaya yang sesungguhnya terjadi. Itu actual costing. Kalau normal costing, DM dan DL dilaporkan sejumlah biaya aktual yang telah diakumulasikan atau telah didata. Sementara FOH-nya itu dibebankan berdasarkan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dari sumber biaya tersebut. Jadi dia pakai predetermined rate. Jadi udah ditentukan rate-nya terlebih dahulu. Ini kalau normal costing. Jadi kalau actual costing itu kan semuanya pakai biaya aktual. Sementara biaya-biaya yang ada di factory overhead, misalnya biaya listrik, itu kan munculnya di akhir ya, di bulan-bulan terakhir baru ada tagihan gitu. Makanya kalau actual costing ini jarang digunakan. Kenapa? Karena sangat sulit diterapkan. Gak semuanya komponen biaya yang menyusun produk itu datanya langsung keluar ketika produk tersebut diproduksi. Nah, kalau normal costing ini sering diterapkan karena DM-DL-nya ketika produknya udah jadi kan kita bisa menghitung. Jadi tadi habis DM berapa, udah ngabisin uang buat bayar gaji upah karyawan yang DL itu berapa, kita bisa tentukan. Kemudian FOH-nya pakai rate. Rate itu ya biaya yang udah diperkirakan, biasanya mengacu pada biaya sebelumnya itu berapa gitu. Itu normal costing yang sering diterapkan. Kalau standar costing itu DM, DL, dan FOH itu dibebankan berdasarkan jumlah yang ditentukan sebelumnya dari sumber biaya tersebut. Jadi kalau standar costing ini DM, DFOH-nya semuanya pakai perkiraan, nggak pakai jumlah aktual. Standar costing ini akan dipelajari juga di AKBI 2. Sekarang ke akumulasi biaya. Akumulasi biaya atau cost assessment atau pembebanan biaya itu adalah pengumpulan akumulasi biaya ke objek biayanya. Nah, akumulasi biaya itu adalah pengumpulan data biaya dari sistem akuntansi dengan cara yang sistematis. Nah, akumulasi biaya itu atau ngumpulin data biayanya itu bisa pakai metode job order costing, bisa pakai proses costing, metode campuran, ataupun backflash costing. Job order costing itu adalah biaya diakumulasikan untuk setiap
batch, lot, atau pesanan pelanggan. Nah, akumulasi biaya ini digunakan dalam hal produk yang dihasilkan bersifatnya itu heterogen. Sifatnya itu berbeda-beda. Itu pakai job order costing. Kalau pakai proses costing itu biaya diakumulasikan berdasarkan proses produksi atau berdasarkan departemen. Nah, biaya ini itu biasanya digunakan jika unit yang diproduksi bersifat homogen. Jadi kalau homogen pakai produknya itu sama, pakai proses costing. Kalau produknya berbeda-beda, biasanya sesuai dengan pesanan pelanggan, maka pakai job order costing gitu. Ngedata biayanya pakai cara job order atau pakai cara proses gitu. Ini akan dipelajari lebih detail lagi nanti setelah bab ini selesai. Kemudian kita akan mempelajari selanjutnya yaitu metode campuran. Nah, dan juga backflash costing. Nah, metode campuran itu adalah di beberapa perusahaan terdapat proses produksi output yang memiliki biaya bahan baku yang berbeda secara signifikan, namun semua output melalui proses konversi yang identik dalam jumlah besar. Nah, dalam hal ini biaya bahan baku itu diakumulasikan dengan job order, sedangkan biaya konversinya, conversion cost-nya itu diakumulasikan atau didata pakai cara proses costing gitu. Jadi biaya yang bahan baku pakai job order sesuai dengan jenis-jenis produknya itu yang dihasilkan, kemudian biaya konversinya, biaya ngubahnya dari raw material menjadi bahan baku itu pakai proses costing gitu. Sementara kalau backflash costing itu adalah proses akumulasi biaya di mana pemrosesan itu sangat cepat dan sistem tersebut melompati beberapa ayat jurnal akuntansi rutin yang biasanya dicatat. Jadi beberapa jurnalnya itu yang biasanya dicatat itu nggak dicatat. Kenapa? Karena prosesnya ini sangat cepat. Itu biasanya seiring dengan penggunaan produksi JIT, just in time, maka pencatatannya pakai backflash costing seperti itu. Nanti backflash costing akan dipelajari juga di AKD 1 ini. Sekarang kita coba ke soal. Ini ada soal estimasi unit cost ketika beroperasi pada tingkat produksi dan tingkat penjualan 10.000 unit adalah sebagai berikut. Jadi ini tingkat produksi dan tingkat penjualannya 1.000 unit. Jadi relevan range-nya itu 1.000 unit. Maka DM-nya estimated unit cost-nya itu adalah 28, terus DL-nya itu 8, variabel FOH-nya 12, fix FOH-nya 5, variabel marketingnya 2, fix marketingnya 4. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan estimasi CC atau conversion cost per unit itu berapa, estimasi prime cost per unitnya berapa, estimasi total variable cost per unitnya berapa, dan juga total cost produksinya itu 10.000 unit dan tingkat penjualannya hanya 8.000 unit. Jadi ini pembahasannya. Conversion cost itu kan terdiri atas DL dan variabel FOH juga fix FOH. Jadi CC terdiri atas DL dan FOH. DL-nya tadi 8, VFOH atau variabel FOH itu adalah 12 dan fix FOH-nya itu adalah 5. Ya udah, berarti CC per unit itu adalah 25. Tinggal dijumlahin aja. Kemudian kalau prime cost itu terdiri atas apa aja tadi? Terdiri atas DM dan DL. Intinya dia adalah penyusun utama produk,
yaitu DM dan DL. Nah, DM-nya tadi 28, DL-nya itu per unitnya 8, berarti prime cost per unit adalah 36. Kemudian sekarang ke total variable cost per unit. Total variable cost per unit. Jadi biaya-biaya yang sifatnya variabel itu apa aja? Yaitu DM, DL, dan variabel FOH dan variabel marketing. Jadi DM itu semakin banyak unit yang diproduksi, biayanya semakin besar, maka disebut variabel cost. DL juga seperti itu. Nah, kalau variabel FOH dan variabel marketing udah jelas ya, namanya kan variabel. Jadi termasuk ke variabel cost. Jadi tinggal dijumlahin aja semuanya, dapatlah 50 per unitnya. Kalau variabel marketing tadi yang keempat itu ditanya. Yang keempat, total cost apabila tingkat produksinya 10.000 unit dan tingkat penjualannya 8.000 unit. Jadi kita tinggal menjumlahkan semuanya, tapi teman-teman, yang variabel marketing ini hanya berdasarkan unit yang terjualnya aja. Kenapa? Karena di marketing itu, di variabel marketing, biaya yang telah kita keluarkan itu hanya sejumlah yang terjual saja. Jadi kalau yang 2000 kan belum terjual, 10.000 dikurangi 8.000, 2000-nya belum terjual, berarti belum ada variabel marketing, belum ada biaya variabel marketing gitu. Jadi tinggal 10.000 jumlah unit yang kita produksi dikali dengan total dari DL, kemudian ini 28-nya itu adalah DM, 8-nya adalah DL, 12-nya itu adalah VFOH, 5-nya itu adalah fix FOH, dan 4-nya ini adalah fix marketing. Fix marketing berapapun jumlahnya itu fixnya akan tetap seperti itu. Jadi semuanya ini nanti dikaliin sama 10.000 dan ditambah dengan 8.000 itu adalah jumlah unit yang terjual dikali variabel marketing yaitu 2. Totalnya semuanya jadinya 586.000. Nah, gitu teman-teman. Nah, sampai di sini aja pertemuan kita yang kedua. Nanti akan dilanjutkan dengan pertemuan yang ketiga yang pastinya lebih seru lagi karena akan banyak hitung-hitungannya dan cost akan mulai terasa sedikit lebih sulit daripada yang pertemuan 1 dan pertemuan 2. Tetap semangat terus.